Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua di sini diberikan nikmat dan syukur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini bersama-sama kita semua di sini. Dan tak lupa juga salawat dan iring salam tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dihitung kita sebagai umatnya. Para hadirin sekalian, saudara-saudari kita tercinta, saya akan membacakan materi ceramah saya yang berjudulkan tentang hari kiamat, yaitu kiamat besar. Jadi dalam Al-Quran ini tidak ada yang tahu kapan sebenarnya hari kiamat itu bakal terjadi. Bahkan tidak ada di kalender. Kalender itu nggak ada, seperti hari apes tidak ada di kalender. Tapi kita semua tahu bahwa hari kiamat itu jadinya hari Jumat. Pada saat hari Jumat, harinya doang, nggak tahu. Jadi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya muncul kiamat. Jadi nggak cuma kayak langsung hari ini kiamat, langsung kiamat, enggak. Ada tanda-tandanya. Ada. Mau tahu nggak? Jadi yang pertama itu munculnya Imam Mahdi. Ada tahu nggak? Bukan. Jadi munculnya Imam Mahdi ini menjadi salah satu tandanya datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar akhir umatku, Allah akan memberikan hujan dan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan makin banyak juga. Ini. Begitu juga umat akan bertambah besar, jadi umat muslim akan bertambah banyak juga. Imam Mahdi ini hidup di bumi selama 7 sampai 8 tahun. Oh, lama tuh. Lama kan? Yang kedua ini ya kita tahu semua lah. Ini beliau ini siapa? Yang mempunyai fitnah paling kuat dan paling kejam. Siapa ayo? Bukan. Dua katanya. Yang kedua itu Dajjal. Jadi selain Imam Mahdi ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Jadi kalian mau ngumpet dimanapun maupun di lubang cacing akan dicari oleh Dajjal. Nah, Dajjal itu ntar akan mengumpulkan seluruh penduduk di dunia ini akan disatukan menjadi umatnya. Kalau orangnya itu tidak beriman atau selama hidupnya tidak pernah beriman kepada Allah. Nah, tuh taubat makanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Kalian mau ngelak gimana pun, misal Dajjal ngefitnah kalian ngelak sendiri kita nggak bisa. Bisa. Yang ketiga ini itu Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 yang bunyinya, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaikum syahida. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Itu Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi mereka. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi gimana kalian di kehidupan ini. Selama ini kalian ngapain aja? Ngapain ayo? Ngapain ayo? Ngapain? Yaitu kita lanjut lagi, yaitu yang keempat ada Yajuj dan Majuj. Dari dalam surat kurang ajar ini. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Yajuj dan Majuj, yakni kaum yang akan merusak bumi. Jadi ada surah Al-Kahfi ayat 94 yang bunyinya, "Lu yazal qarnai inna ya'juja wa ma'ja musiduna fil ardi fa hal naj'alu laka jan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Yang artinya
Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka. Jadi dinding penghalang ini ada di Arab, yang sekarang itu sudah ada celah ini segini, ada celah. Jadi ya kalau yang belum tobat ya, yang belum ya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu nggak kayak gini. Yang kelima, ada matahari terbit dari arah barat. Nah, ini kan semua udah pada tahu lah ya. Kan biasanya matahari terbit di timur. Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu nggak? Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar. Dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya tanda pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Jadi ini tuh yang awal-awalnya mula muncul terjadinya kiamat besar itu ya ini, terbitnya matahari dari barat, diikuti oleh yang lainnya seperti Muhammad Dajjal, beriman kepada Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi itu. Dan yang keenam, mati ini. Yang keenam ini ada dabbah. Jadi ini seperti binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari barat. Jadi munculnya binatang ini tuh bukan dari arah timur, selatan maupun yang lainnya, tapi munculnya dari barat. Ya. Namun tidak terjadi diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat dulu? Jadi lebih jelasnya, dabbah ini seperti binatang seperti peliharaan Dajjal, seperti seperti peliharaan Dajjal yang tidak mempunyai ekor. Ada yang punya ekor? Yang tidak ada ekornya. Jadi di dua sisinya itu dua-duanya kepala. Nah, serem kan? Kepala dua-duanya, mukanya dua. Satu ini mata beda. Yang ketujuh ada kabut dan angin berhembus. Dalam Quran surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Ada di surah Ad-Dukhannya yang berbunyi fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yang artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Jadi ini sebenarnya cuma peringatan bahwa kiamat besar akan segera terjadi. Jadi semua pintu amalan buruk maupun baik sudah ditutup oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk kalian bertaubat. Maupun kalian sudah bersujud-sujud hingga 1000 atau 100 kali atau bahkan lebih, tidak akan diterima kalau sudah ditutup. Jadi kalau masih ada waktu, segera kalian bertaubat. Yang kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, munculan api menjadi tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Jadi api ini akan menggiring kalian dari satu tempat, dari manapun kalian berada, kalian tinggal di mana, daerah kalian di mana, akan dikumpulkan oleh api ini. Tidak ada yang bisa mengelak. Jadi kalian mau kabur kemanapun tidak akan bisa. Selama ini masih jalan apinya, tidak akan bisa kalian untuk ataupun bersembunyi istilahnya. Yang kesembilan ini terjadinya gempa. Gempa di muka bumi ini saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasattaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yaitu artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dari sini kita tahu bahwa Allah tidak bisa diremehkan ataupun kita melawannya, karena
sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha besar yang memiliki segalanya. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita untuk diciptakan, melainkan kita yang seharusnya butuh Tuhan untuk bertaubat. Gimana sih? Yang ke-10 ini yang terakhir ya, kehancuran Ka'bah. Jadi tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zulsuwaikatain dari Habasyah. Jadi dia yang akan meruntuhkan Ka'bah pada saat tidak ada lagi umat manusia yang ada di sekitarnya maupun yang ada di dekat Ka'bah. Jadi kalau sudah ada, menurut beliau sudah tidak ada orang lagi, beliau akan menghancurkan Ka'bah sebagai pertanda hari kiamat di dalam bumi sudah berada di fase akhir sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya kan? Jadi itu saja untuk ceramah saya pada hari ini. Yang saya akan tegaskan sekali lagi untuk semoga ucapan saya kali ini bisa membuat kalian semua, kita semua ini di sini untuk segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak taubat kita selama kita masih bisa. Jadi untuk kalian yang masih muda-muda seperti ini yang belum belum menanjak semudah semudah. Jadi untuk kalian untuk segeralah bertaubat karena Allah tidak akan menolak taubat kita. Allah itu maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Allah akan menerima taubat kita sesuka hati dia. Sepenuh hati dia, sepenuh hati beliau untuk menerima taubat kita. Makanya kalian kalau sehabis berbuat dosa, kalian sadar bahwa itu salah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya beliau itu menunggu kita untuk bertaubat. Kapan hambaku ini bertaubat menghadap diriku supaya dia akan mendapatkan tempat di surga kelak di surga nanti. Makanya kalau kalian masih ada waktu segera bertaubat. Begitu saja ceramah saya hari ini. Bila ada yang kurang ataupun yang tidak enak untuk dibicarakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.